Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Diva Widesti Jelita dengan nomor NPM 201030301067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan atau mempresentasikan tentang ciri-ciri dari pembicara ideal. Yaitu, saya di sini mengambil contoh Najwa Shihab sebagai pembicara ideal, yaitu sosok yang memenuhi ciri-ciri pembicara ideal. Baik, setelah ini saya akan memberikan sedikit cuplikan tentang salah satu acara dari Najwa Shihab, di mana dia terlihat benar-benar memenuhi ciri-ciri dari pembicara ideal. Kita sekarang ada di ambang bonus demografi. Jadi nanti anak-anak mudanya akan produktif, anak-anak mudanya akan berdaya. Satu lagi prasyarat kenapa kita bisa jadi negara maju, tingkat kependidikan dasar kita, enrollment pendidikan dasar kita itu 94%. Sama dengan Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Sekarang tantangannya bagaimana supaya tingkat pendidikan dasar yang sudah 94% itu bisa naik lagi menjadi SMP dan SMA. Tapi secara umum dengan negeri sebesar ini, dengan sebaran daerah sebesar ini, 94% enrollment pendidikan dasar itu sesuatu yang positif. Yang juga kenapa kita harus percaya kita bisa jadi negara maju adalah keragaman yang luar biasa. Suku kita ada berapa? 1.300-an. Bahasa daerah sudah 700. Jadi begitu beragam, begitu kaya, dan itu semua adalah prasyarat. Itu semua adalah... Ya baik, dari cuplikan pertama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Najwa Shihab memenuhi 3 ciri pertama, yaitu penguasaan materi, di mana dia membahas tentang prasyarat untuk negara maju. Kedua, gaya bicaranya yang tetap santai dan tidak nervous atau tidak gugup, serta penggunaan diksi yang ia masukkan ke dalam kata-katanya atau kalimat-kalimatnya untuk penonton. Penjara bisa pura-pura di penjara palsu, padahal sesungguhnya penjaranya bukan yang itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di proses penegakan hukum kita yang membuat saya khawatir anak-anak muda yang seharusnya marah kalau melihat ada pejabat yang mencuri uang kita, sekarang menjadi biasa. Dan itu yang harus kita lawan. Yang kedua, kalau kita bicara soal toleransi. Ini juga sesuatu yang harus menjadi perhatian utama kita. Karena adik-adik kita sekarang hidup di dunia di mana kesalahpahaman sangat mudah terjadi disebabkan oleh hal-hal kecil. Kita hidup di dunia di mana sensitivitas budaya dan pemahaman atas sesuatu yang berbeda itu wajib dimiliki oleh semua orang. Kita hidup di dunia yang seharusnya berusaha selalu mencari common goal. Ketika melihat perbedaan, seharusnya yang kita cari atau yang kita temukan bukan perbedaannya, tapi apa yang bisa membuat kita sama dengan orang yang berbeda. Nah, dari cuplikan kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa Najwa Shihab pada saat itu menggunakan bahasa baku yang tidak terlihat santai tapi tetap bisa diterima oleh audiens. Setelahnya, dari pakaiannya, cara berpakaiannya, dia menggunakan pakaian formal dan rapi, serta cara berbicaranya, ia mengemas gaya berbicara dengan secara resmi, jadi tetap sinkron dengan kondisi yang ada di audiens tersebut, yang ada di tempat dia berbicara tersebut. Mari kita melihat ke cuplikan ketiga. Tidak akan cepat-cepat menuduh orang, tidak akan takut pada perbedaan, karena walaupun ia tidak pernah berada di tempat yang lain, ia menemukan dunia yang berbeda hanya lewat lembaran kertas. Jadi membaca itu luar biasa. Dan saya merasa sekarang banyak orang yang kehilangan sensasi membaca.
Padahal kalau kita jatuh cinta pada membaca, orang yang jatuh cinta itu akan melakukan apapun untuk menemui kecintaannya, ya nggak sih? Dan akan melakukan apapun untuk merawat kecintaannya. Karena kalau cinta tidak dirawat bisa diambil orang. Jadi harus memperlakukan buku, harus memperlakukan Baik, dari cuplikan ketiga ini kita dapat menyimpulkan kembali bahwa dalam berbicara, Najwa Shihab juga menyelipkan humor-humor atau cerita-cerita lucu agar tidak monoton, yang dimana itu termasuk memenuhi ciri pembicara ideal, serta pembicaranya jelas, tidak monoton dan sesuai dengan materi, tidak keluar dari materi, serta Najwa Shihab juga membina kontak mata dengan audiens dengan gerakan tubuh atau mimik muka dan kontak mata kepada pembawa acara juga. Jadi pada saat itu ia benar-benar dapat mengambil suasana, dapat mengambil perhatian dari seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. Baik, ciri-ciri dari materi pembicara ideal pada kali ini saya merangkumnya dari 2 buku yang telah saya baca, yaitu pertama buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Fairuzul Mumtaz, serta buku Teknik Mahir Berbicara yang ditulis oleh Shenringgo Bono. Dari 2 buku ini dapat saya simpulkan bahwa ciri-ciri pembicara ideal yaitu yang pertama, penguasaan materi. Jadi, pembicara ideal harus menguasai materi yang akan dia sampaikan. Yang kedua, tetap santai dan stabil. Jadi, mereka tidak boleh nervous atau kaku dalam berbicara. Serta penggunaan diksi, yaitu penyelipan diksi. Jadi, ada sebuah kiasan-kiasan atau kata-kata yang mungkin jarang digunakan. Selanjutnya, pembicara juga harus menggunakan bahasa baku, jadi tidak santai atau tidak terkesan tidak sopan, serta pakaiannya harus formal atau rapi dan mengemas gaya bicara secara resmi. Selanjutnya, menyelipkan humor atau cerita lucu agar tidak bosan atau tidak monoton, namun juga harus jelas dan sesuai dengan materi. Dan yang terakhir, pembicara ideal juga harus melakukan kontak mata dengan audiens dan pembawa acara, serta menggunakan mimik yang tidak berlebihan dan gerakan anggota tubuh yang disesuaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.